Sebelumnya saya mau tanya, kalau kita membahas tentang masalah berkah, yang Bapak pahami barokah itu apa, Pak? Barokah adalah bertambah, bertambah apanya? Manfaatnya. Berarti ini jual beli batin itu barokah? Belum tentu. Nah, yang dimaksud barokah itu yang kayak gimana? Bertambah kebaikannya. Terus apa lagi? Kalau duitnya tambah nggak termasuk? Termasuk? Termasuk. Yang penting kebaikannya tambah atau duitnya tambah? Dua-duanya. Baik. Tentang makna barokah, kalau dilihat dari sisi bahasa, al-barokah dari kata barika, ya beriku, yang artinya menderum. Makanya onta yang menderum itu disebut barikat al-ibil, onta menderum, karena dia menetap. Sehingga berkah disebut berkah, ya dulu ala dawam, karena dia menunjukkan sesuatu yang langgeng, sesuatu yang menetap. Maka diantara makna berkah secara bahasa adalah kebaikan yang menetap. Kemudian barokah juga bisa kita ambil dari kata al-birkah. Al-birkah artinya sesuatu, al-birkah artinya sumur. Al-birkah artinya sumur. Sumur itu ada apa? Dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang mengambil airnya. Diambil terus gak pernah habis, dibiarkan gak luber, itulah sumur. Maka dari dua makna bahasa ini, arti dari kata barokah adalah kebaikan yang terus bertambah dan sifatnya langgeng, sifatnya abadi. Oleh karena itu transaksi disebut barokah apabila transaksi itu menghasilkan kebaikan, baik bagi penjual, bagi pembeli, dan sifatnya langgeng. Nah, tentang transaksi barokah ini pernah dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis dari sahabat Rafi bin Khadij. Dari sahabat Rafi bin Khadij. Rafi bin Khadij pernah meriwayatkan, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqal. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW, lalu orang itu bertanya, Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling tayyib? Tayyib artinya apa? Baik. Sehingga bang tayyib itu cah bagus. Penghasilan apakah yang paling tayyib? Lalu Nabi SAW menjelaskan, Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Penghasilan yang paling tayyib adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerjanya, wa kullu bai'in mabrur, dan semua transaksi yang mabrur. Jadi ada istilah haji mabrur dan ada juga istilah jual beli yang mabrur. Nabi SAW memberikan pujian pendapatan yang terbaik itu ada dua. Pertama, pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dari hasil kerjanya. Dan yang dimaksud yang pertama ini adalah dia jual jasa. Baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang bekerja sebagai freelancer maupun yang lainnya. Orang yang bekerja dari hasil jerih payahnya lalu dia mendapatkan sesuatu, berarti dia menjual jasa. Ini yang pertama. Atau yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, hasil dari jual beli yang mabrur. Transaksi jual beli yang mabrur. Bagaimana transaksi jual beli yang mabrur? Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak meninggalkan sengketa sama sekali dari semua pelaku transaksinya. Sehingga semuanya mendapatkan kebaikan. Karena kata al-mabrur dari kata al-bir yang artinya kebaikan. Ketika Rasulullah SAW memberikan motivasi bagi para sahabat mengenai haji yang mabrur, ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah,
wa ma birrul hajjil mabrur. Apa bir kebaikan dari haji yang mabrur? Lalu Nabi SAW mengatakan, it'amut ta'am wa tibul kalam. Orang suka memberi makanan, kemudian kalau bicara bagus, bicara yang baik, itulah birru hajjil mabrur. Dampak baik karena orang melakukan haji yang mabrur. Sehingga disebut sebagai bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur, berarti jual beli ini memberikan dampak baik bagi pelakunya. Kita ulangi ya. Jual beli yang dipuji Nabi SAW tadi disebut dengan apa? Jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur berarti jual beli yang memberikan albir. Albir artinya apa? Kebaikan. Berarti jual beli yang memberikan dampak baik bagi pelakunya. Taib. Selanjutnya seperti apa jual beli yang bisa memberikan dampak baik bagi pelakunya? Kita akan sebutkan kriteria jual beli yang memberikan dampak baik bagi pelakunya. Yang pertama, jual beli yang memberikan dampak baik bagi pelaku sehingga dua-duanya merasa puas. Penjual merasa senang dengan keuntungan yang dia dapatkan dan pembeli merasa puas dengan transaksi yang dia lakukan. Yang pertama adalah transaksi itu dilakukan dengan penuh keterbukaan. Transaksi itu dilakukan dengan penuh keterbukaan. Sehingga tidak ada bagian yang tertutupi yang menimbulkan penyesalan di belakang. Atau menimbulkan sengketa di belakang. Bagian ini nanti akan kita buka secara lebih detail berkaitan dengan masalah keterbukaan dalam transaksi. Tayyib. Zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan ketidakjelasan dalam transaksi. Ketidakjelasan dalam transaksi itu ada dua. Yang pertama, ketidakjelasan yang hukumnya terlarang, yang disebut dengan gharar fahish. Disebut dengan gharar fahish. Ketidakjelasan yang hukumnya terlarang atau gharar fahish ini terjadi apabila objek transaksinya bersifat peluang. Apabila objek transaksinya bersifat peluang. Peluang itu berarti ada dua kemungkinan ya. Antara ada dan tidak ada. Dan Rasulullah SAW telah melarang ini dalam sabda beliau, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar wa bai'il hasa. Rasulullah SAW melarang praktek jual beli gharar dan jual beli al-hasa. Jual beli al-hasa adalah jual beli menggunakan kerikil. Di masa silam ada transaksi yang objeknya itu pakai kerikil. Jadi ada beberapa benda, orang disuruh megang kerikil, mana yang terkena lemparan itulah yang dibeli. Sehingga dia nggak punya pilihan yang lain. Mana yang terkena lemparan itu yang dibeli. Kalau dia misalnya pengennya A ternyata meleset ke B, ya harus B yang diambil. Ada juga yang memaknai jual beli hasa adalah orang jual beli tanah. Terus dikasih batas. Saya jual tanah saya dengan harga 10 dinar. Batasnya dari mulai batu ini sampai batu ini. Panjangnya sejauh kamu melempar batu. Jadi kalau dia bisa melempar makin jauh, nganggo pelintangan gitu, maka dia bisa dapat banyak. Itu yang disebut dengan jual beli al-hasa. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Anda bisa simpulkan, kenapa ini dilarang? Karena tidak jelas. Goronnya besar. Sehingga nanti dapat luas berapa, ya tergantung kekuatan kamu melempar. Nek nganggo pelintangannya buto ya aduh. Tapi ketika dia lemparannya pendek, dia hanya mendapatkan lebar yang sedikit. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ada beberapa jual beli gharar yang terjadi di masyarakat. Kita bicara masyarakat di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah jual beli janin binatang. Ketika ada sapi yang hamil, kemudian dijual janinnya, praktek ini nggak boleh.
dan Nabi SAW sudah melarang itu. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habalah. Dan di antara makna jual beli habalul habalah, sapi hamil, cetoh hamil kelihatan. Kadang gerakannya juga kelihatan. Anaknya tak tuku, abang durung lahir, wis rapopo. Berapa? 5 juta, bayar cash. Nanti baru diserahkan setelah umur 1 atau 2 bulan. Praktek ini hukumnya apa? Yang kedua, jual beli tebas hasil panen buah-buahan sebelum waktunya untuk dipanen. Melon mangga masih kecil-kecil atau kelengkeng yang masih kecil-kecil. Ada orang punya pohon mangga sedang bunga, ya. Kapan ini panen? Kurang lebih 4 bulan lagi. Wes ngene wae tak tebas. Tak bayari 2 yuto, dibayar 2 juta. Langsung bayar tunai cash 2 juta. Kapan diambilnya? 4 bulan lagi. Model ijon seperti ini hukumnya dilarang. Kenapa? Belum waktunya panen. Baik. Tentang jual beli ijon ada rincian. Yang pertama, jual beli ijon langsung diambil. Hukumnya boleh. Misalnya ada jagung, terus muncul calon buah jagung. Namanya apa, Pak? Hah? Posol. Posol ya? Ya, posol. Baik, mau tak beli posol. Sak jagung-jagungnya. Sak wit-wite. Boleh? Boleh. Asal begitu transaksi langsung diambil. Di Gunung Kidul, kalau lagi musim kering gitu, nah pakan sapi lebih mahal dari pakan manusia. Karena mereka harus membeli 1 batang ini, 1 batang jagung per batang harganya sekian. Ya. Nah untuk posolnya nanti dipakai sayur manusia, batang jagungnya dipakai sapi. Transaksi ini boleh karena langsung diambil. Dipahami ya? Contoh, pari baru kematak sehingga belum keluar, sehingga calon berasnya baru kelihatan. Wah, ini parimu wis meteng, dituku, ditebas, boleh? Tidak boleh, karena belum waktunya panen. Kecuali kalau diambil ketika itu. Begitu langsung dibayar, kemudian diambil untuk pakan sapi, silahkan. Karena dia jual beli ijon yang langsung diambil. Tapi kalau nanti ditunggu dan nggak jelas apakah bisa panen atau tidak, transaksi ini telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'ith thimar qabla zahwiha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah-buahan sebelum mengalami zuhu. Apa yang dimaksud dengan zuhu? Wa ma zahwaha ya Rasulullah? Lalu kapan pohon itu mengalami zuhu? Yang dimaksud dengan tazhu adalah ketika sudah layak untuk dipanen. Kata beliau, hatta isfarrat aw ihmarrat. Ketika buahnya sudah mulai kuning atau mulai merah. Dan ini beliau berbicara tentang kurma. Dah? Oleh karena itu berkaitan dengan jual beli ijon ada 2 ya. Kalau langsung diambil hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau ditunda nanti hukumnya terlarang. Baik. Selanjutnya. Ada jenis ketidakjelasan yang diperbolehkan. Tidak jelas tapi diperbolehkan. Itu adalah bentuk transaksi tidak jelas, namun tidak jelasnya itu sedikit. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan tapi sedikit. Sedikit dalam arti gimana, Pak? Kira-kira kalau terjadi tidak menimbulkan sengketa. Sehingga memang ada plus minus tapi tidak menimbulkan sengketa.
Contohnya, ada namanya jual beli sistem jazaf. Jazaf itu artinya borongan. Di masa Nabi SAW, orang borong kebun kurma. Sehingga satu petak kebun kurma ini ada berapa pohon. Dihitung ya. Setelah dihitung, kemudian dilihat. Oh, satu pohon kira-kira menghasilkan sekian. Nah, dari situ tukang taksir bisa mengira-ngira. Oh, kira-kira ini kalau panen akan keluar sekian. Terus diborong. Wes tak tuku kabeh, harga di depan sekian. Ya? Kapan mau diambil? Ya kurang lebih 3 hari lagi. Saya masih ngantri, harus ngambil di tempat-tempat yang lain. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Hah? Boleh? Kenapa? Ya? Boleh dengan syarat plus minusnya sedikit. Sehingga misalnya si tukang taksir ini pinter, dia ngitung, setelah dihitung ya kurang lebih ini akan keluar 10 kintal plus minus 7 kintal. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Terlalu tinggi. Jadi kiak-kioknya terlalu tinggi. Standar deviasinya terlalu tinggi. Maka harus dikecilkan. Ini akan keluar 10 kintal plus minus 10 kilo. Boleh kira-kira? Boleh. Karena dibandingkan dengan 10 kintal, 10 kilo ini besar atau kecil? Kecil. Ketika plus minusnya kecil, ini boleh. Sehingga kalau ada orang nebas sawah, itu boleh nggak Pak? Nebas sawah. Tergantung apa? Hah? Apa saja yang menyebabkan nebas sawah itu boleh? Aturan apa yang harus dipenuhi agar transaksi nebas sawah itu boleh? 1, sudah siap panen. 2, standar deviasinya kecil. Jadi saat diprediksi ini nanti akan keluar dengan beras sekian kintal, plus minusnya harus kecil. Makin kecil, makin bagus. Di saat itulah transaksi adanya keterbukaan semacam ini, gorornya hilang. Semakin kecil goror, hukumnya makin barokah. Dan goror yang kecil itu ditoleransi oleh para ulama. Sebagaimana kata Al-Qarrafi, beliau menyebutkan bahwa goror itu ada 3. Yang pertama, goror besar. Ulama sepakat hukumnya terlarang. Yang kedua, goror kecil. Ulama sepakat hukumnya boleh. Yang ketiga, goror pertengahan. Untuk yang ketiga ini, para ulama mengatakan tergantung mana yang lebih dominan. Apakah dia bisa dimasukkan ke dalam kategori goror besar ataukah goror kecil, tergantung kelas dari goror tersebut. Bisa dipahami ya? Baik. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah nebas sawah, ini tergantung kepandaian si tukang taksir. Makin pandai tukang taksir, maka nilai gorornya akan semakin kecil. Baik. Selanjutnya, kita berpindah kepada masalah keterbukaan tadi. Jadi keterbukaan dalam transaksi harus dipastikan adanya kejelasan terhadap objek. Ketika objeknya ada unsur tidak jelas, nah di situ tadi ada 2 ya. Ada tidak jelas yang besar, tidak jelas yang kecil. Tidak jelas yang kecil hukumnya boleh, kalau tidak jelas yang besar hukumnya dilarang. Baik. Selanjutnya ada keterbukaan yang sifatnya tidak wajib. Keterbukaan yang sifatnya tidak wajib untuk dilakukan, untuk disebutkan adalah keterbukaan yang tidak merugikan calon konsumen ketika transaksi dilakukan. Contohnya apa Pak? Contoh harga gula, harga modal, harga gula atau harga modal. Misal kita datang ke tempat penjual. Pak, saya mau beli ini Pak. Berapa Pak? 5.000. Gulamu biro?
Tanya seperti itu boleh nggak? Ya? Tanya seperti itu boleh nggak? Nggak boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Tanya dok boleh ya? Wajib dijawab nggak? Berarti nggak jujur. Wajib dijawab nggak? Kenapa tidak wajib? Hah? Kalau misalnya dia tetap maksa, pokoknya kamu harus jawab. Perlu dijawab nggak? Gini aja mas, ini kalau saya jawab, engkau sampean loro hati. Makanya lebih baik tidak dijawab. Tapi roh kulakmu, ini saya jual 5.000, kulaknya 500. Nah, loro hati toh. Maka daripada nanti kamu sakit hati, lebih baik kamu tidak tahu. Nah, jual beli tanpa menyebutkan harga kulak atau harga modal itu disebut dengan musawamah. Disebut dengan jual beli, bahasa Boyolalinya musawamah. Itu adalah jual beli tanpa menyebut harga modal. Dan itu yang paling sering kita lakukan. Kenapa Pak kita nggak menyebut harga modal? Yaitu bukan kepentingan konsumen. Kira-kira kalau kita tidak cerita harga modal, apakah konsumen dirugikan? Tidak. Sehingga ini bukan kepentingan konsumen, maka kalaupun saya tidak cerita, konsumen tidak dirugikan, sehingga saya tidak perlu terbuka. Paham jamaah? Baik. Karena itulah, berkaitan dengan masalah keterbukaan, ada keterbukaan yang sifatnya wajib dan ada keterbukaan yang sifatnya tidak wajib. Saya mau tanya, sebagai seorang suami, apakah suami wajib terbuka dengan semua pendapatannya kepada istrinya? Kalau jawab yang serius Pak, iya atau tidak? Hah? Tidak, ini jawaban jenengan ya Pak. Kalau yang belakang ditanya, apakah suami wajib terbuka ibu-ibu? Oh wajib. Terjadi khilaf ini ya. Berarti kalau misalnya suami tidak terbuka dengan pendapatannya, itu termasuk suami yang jujur atau suami yang pendusta? Nggih? Nyen saya Bapak. Apakah Bapak cerita semua pendapatan Bapak ke istri? Tidak. Masya Allah. Lebih banyak mana yang ditampakkan dan yang disembunyikan? Lebih banyak yang ditampakkan. Masya Allah. Ini suami terbuka 80% ya. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita buka kepada yang lainnya. Karena kita tidak diwajibkan untuk menjadi Panji Blogosuto. Kue kudu belak-belakan apapun yang kau punya ceritakan kepada yang lain. Bagian yang boleh kita rahasiakan dan orang lain tidak punya kepentingan, maka kita tidak perlu menceritakannya. Karena itulah tidak semua berita yang Bapak punya perlu dibawa pulang. Bisa jadi Anda punya masalah di tempat kerja. Sudahlah, selesai di jalan. Ya. Jangan dibawa ke rumah. Ketika sampai rumah, diceritakan ke istrinya, belum tentu dia bisa menerima. Akan lebih baik ketika Bapak rahasiakan, sudah selesai di Bapak saja. Ibu-ibu juga sama. Mungkin jenengan punya masalah ketika berinteraksi di PKK, ketika berinteraksi dengan tetangga. Kalau sekiranya suami tidak berkepentingan untuk tahu, sudah selesai ketika Anda pulang, sehingga berita itu hilang di jalan, ya, terlupakan. Karena belum tentu ketika cerita ke suami, beliau bisa menerima. Tapi aku sedih ya Pak. Aku kalau tidak cerita, nanti saya curhat kepada siapa? Kalau jenengan sedih, terus jenengan cerita ke suami, kira-kira tertular nggak kesedihannya? Hah? Tertular. Maka yang sedih jadi 2 orang. Tapi kalau jenengan tahan, sehingga tidak cerita kepada siapapun, yang sedih cuma 1 orang. Akan hilang dengan sendirinya. Karena manusia punya sifat lupa. Dan itu anugerah. Saya ketemu dengan dokter saraf waktu di kereta.
Terus saya tanya kepada beliau, menurut Pak Dokter. Jadi kalau saya ketemu sama dokter-dokter itu tak manfaatkan ya. Sebelum dia tanya saya tanya dia banyak-banyak. Menurut Pak Dokter, apa keajaiban yang Allah berikan kepada manusia terkait otaknya? Dia bilang, ada satu anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia. Lupa. Lupa itu anugerah. Karena orang kalau sering mikir terus, semua masalah nggak terlupakan, cepat mati. Tapi karena manusia punya sifat lupa, sehingga tumpuan masalah itu hilang dengan sendirinya. Baik, kembali ke masalah jual beli barokah. Jadi ada bagian keterbukaan yang Anda tidak perlu cerita. Kalau sekiranya itu tidak berkonsekuensi merugikan konsumen, harga modal, harga kula Anda, dan seterusnya, tidak perlu Anda ceritakan. Ini yang pertama. Sehingga kalau orang itu terbuka ketika jual beli, maka saling ridhonya akan maksimal. Saling ridhonya akan maksimal. Terjadi saling ridho yang itu merupakan syarat sah jual beli, sebagaimana Allah firmankan, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Saling ridho ini akan maksimal kalau dilakukan dengan terbuka. Baik, sekarang contoh kasus. Saya menjual barang A. Dan saya tahu di barang ini ada cacat. Baik. Nah, saat konsumen datang, saya minta kepada konsumen, silahkan Bapak periksa, boleh dibawa pulang dulu, dicoba silahkan, diperiksa silahkan, sampai puas memeriksanya. Nanti kalau sudah oke, deal, saya tidak nerima komplain. Udah? Transaksi seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Sudah dikasih kesempatan untuk, tapi saya nggak cerita kalau di sini ada aib. Boleh atau tidak? Ya. Para ulama mengatakan aib ini wajib diceritakan. Loh, tapi kan saya sudah ngasih kesempatan ke dia untuk meriksa. Ia belum tentu tahu. Karena mungkin cacat itu tersembunyi. Cacat ini baru kelihatan kalau mobil ini dipakai ngebut di atas 100. Kecepatan 100 km itu baru kelihatan. Di bawah itu nggak kelihatan. Sehingga uji cobanya nggak di atas tol. Boyolali Klaten misalnya. Banyak antrian truk. Semuanya normal. Duh, 100 kecepatan 100 belum tercapai, nggak kelihatan. Nah, di saat itu Anda wajib cerita. Karena kalau tidak, nanti dia akan mendapatkan dampak buruk, padahal yang bersangkutan tidak tahu. Bisa dipahami ya? Nah, karena itulah ketika ada aib, ada cacat pada barang, sementara orang yang tidak cerita disebut oleh Nabi SAW sebagai bentuk penipuan. Pernah satu ketika ada sahabat yang menjual gandum. Nah, gandumnya ini kena hujan. Akhirnya bagian yang kena hujan ditaruh di dalam, terus ditutupi gandum kering. Rasulullah SAW waktu itu lewat di pasar. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gandum tadi. Kemudian beliau tanya kepada si penjual, ya hada, ya fulan, ma hada, wahai fulan, ini kenapa? Penjualnya mengatakan, asabathu sama ya Rasulullah, terkena hujan ya Rasulullah. Kenapa kau tidak tampakkan di luar hatta yarahan nas, sehingga dilihat oleh orang? Lalu beliau bersabda, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku. Sehingga ketika ada cacat tapi didiamkan, itu termasuk bentuk penipuan. Walaupun pembelinya diberi hak untuk memeriksa. Monggo jenengan periksa sendiri. Nanti kalau sekiranya sudah cocok, oke, kita transaksi. Tapi saya tidak nerima komplain. Setelah akad. Nah, tapi Anda menyembunyikan aib. Maka bagian ini berarti ada unsur penipuan sebab Anda tidak menceritakan bagian
cacat di barang itu. Wallahu a'lam. Masuk isya ya. Jadi gimana? Kita adzan dulu. Dan insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana ta'ala wassalatul qaimat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita lanjutkan. Berikutnya, di antara kata kunci jual beli yang mabrur adalah jual beli yang dilakukan dengan cara gampangan. Gampangan artinya tidak ada unsur emosi sama sekali.
Sehingga orang yang nyantai, baik penjual maupun pembeli, tidak merasa bernafsu untuk mendapatkan keuntungan yang sekiranya itu terlalu dipaksakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih utang. Bagaimana Pak bentuk gampangan ketika menjual? Saat dia melakukan praktek jual beli, dia tidak terlalu memaksakan diri kepada orang lain untuk membeli dengan bernafsu. Sehingga ketika ditawar, dia nyantai, dan seterusnya. Berapa Pak? 100.000. Nek 10.000 gimana? Ditawar kayak gitu sakit hati gak? Hah? Sakit hati? Anda misalnya ya, ditanya, berapa? 100.000. Nek 10 pripun? Sakit hati gak? Santai saja, gak usah sakit hati. Dan gampangan. Ya sudah, kalau ditawar seperti itu didengerin saja ya. Nah, itulah orang yang gampangan. Ketika membeli juga gampangan. Sehingga dia ketika menawar, bukan menawar dengan cara yang sadis, tapi dia menawar dengan yang sewajarnya. Itulah bentuk gampangan ketika transaksi. Dan orang yang gampangan dalam hidup dirahmati oleh Allah. Rahimallahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan. Samhan artinya kalaupun terjadi sengketa tidak sampai dibawa ke batin. Bukan tipe orang yang baperan dan ketika bermuamalah dengan orang lain nyantai. Ditawar kasih. Sekiranya untungnya tidak terlalu jauh atau dia tidak rugi atau untungnya masih ada, dia kasihkan. Model seperti itulah orang yang gampangan ketika transaksi. Ada kan orang yang ketika transaksi itu pelit ya. Sehingga minta tambahan dikit aja nggak boleh. Pak, mau diimbai Pak? Masya Allah. Nesu. Padahal cuma minta tambah sedikit. Yang terbaik gimana? Saat dia sangat toleran ketika transaksi, itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, jual beli yang barokah adalah jual beli yang jauh dari sengketa. Sampai yang bersangkutan siap meninggalkan sengketa walaupun di posisi yang benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang sanggup meninggalkan sengketa. Tidak suka berantem meskipun dia berada di pihak yang benar. Sehingga kalau ada orang misalnya diajak berantem atau diajak tegang, wis nek koyo ngene wani-wanian. Nanti tak tagih ning akhirat dan seterusnya. Terlalu kenceng seperti itu, tapi orangnya ngalah. Sudahlah, daripada kita nanti tegang terus sampai akhirat, saya berani bayar berapa? Kerugianmu berapa tak bayar? Orang seperti ini dapat jaminan dari Nabi SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin orang ini bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang siap meninggalkan sengketa, tidak berantem meskipun dia berada di pihak yang benar. Berat nggak kira-kira? Hah? Berat. Apalagi kalau orang itu merasa saya lebih berhak, saya benar dalam hal ini jatah saya, ini seharusnya hak saya, maka akan dia berusaha untuk membelanya. Padahal kalau dia tinggalkan, gantinya rumah di tengah surga. Baik. Memang
balasan yang indah itu butuh perjuangan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Maka harus dibayar dengan bayaran yang mahal. Dan bayaran yang mahal itu bisa menyebabkan orang harus kehilangan sebagian dunianya. Dan mungkin dia akan merasakan sakit hati. Sehingga lahir batin dia terkena dampak. Karena itulah semua perjuangan yang dilakukan oleh orang saleh tidak hanya perjuangan lahiriah, termasuk juga perjuangan batin. Nabi SAW ketika berjuang itu lahir batin. Harta beliau habis. Dan batin beliau sering disakiti. Demikian pula para sahabat, perjuangannya lahir batin. Baik, maka ketika seseorang bertransaksi, kemudian ada aneka potensi sengketa, dan orang berusaha untuk meninggalkan sengketa itu walaupun dia berada di pihak yang benar, meskipun bisa jadi dia sakit hati. Dalam hal ini mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, ana za'imun biman tarakal mira' wa inkana muhiqqan. Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang sanggup meninggalkan sengketa walaupun dia berada di pihak yang benar. Baik, selanjutnya, jual beli yang barokah, memberikan yang terbaik bagi lawan transaksi. Memberikan yang terbaik bagi lawan transaksi. Sehingga ketika dia menjadi penjual, dia ngasih yang terbaik bagi pembeli. Ketika dia jadi pembeli, dia memberikan yang terbaik bagi penjual. Nah, tentang prinsip semacam ini diajarkan oleh Nabi SAW dan bahkan beliau kaitkan dengan iman. Beliau kaitkan dengan iman. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mau memberikan sikap yang terbaik bagi saudaranya sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Kita ulang ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik bagi saudaranya sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Secara teori mudah, tapi prakteknya berat. Prinsipnya seperti ini, Pak. Nabi SAW mengkaitkan ini sebagai bagian dari sifat mukmin. Dia akan memberikan yang terbaik bagi pasangan dalam bermuamalah. Baik ini berlaku suami istri, antara penjual pembeli, antara guru dan murid, antara karyawan dan majikan, dan seterusnya. Jadi begini, kalau kamu ada di posisi A, maka bayangkan kamu di posisi B. Ketika kamu berada di posisi B, bayangkan kamu seperti di posisi A. Misalnya, ketika kamu seorang penjual, bayangkan kamu sebagai pembeli. Ketika kamu sebagai pembeli, bayangkan kamu sebagai penjual. Sudah? Terus pertanyaannya, kalau kamu sebagai penjual, sikap apa yang kamu inginkan dari pembeli kamu? Ya, saya pengen pembeli ini orangnya gampangan, royal. Kalau nawar ya tidak berlebihan. Kemudian dia beli banyak, dia menghargai barang saya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita balik. Ketika kamu menjadi pembeli, apa yang kamu inginkan dari penjual? Ya, saya pengen dilayani dengan ramah, kemudian dikasih layanan yang baik, barangnya diberikan yang terbaik, kalau ada cacat disebutkan, saya tidak dibodohi, saya tidak dirugikan, dan seterusnya. Paham ya? Maka berikan sikap seperti itu kepada lawan usaha kamu. Sehingga, misalnya Pak, contoh sederhana. Bapak beli sesuatu ya, misalnya beli gorengan, 10.000. Terus Anda buka dompet. Di dompet Bapak ada 4 lembar 10.000.
10.000 baru, agak lama sekali, lecek, sobek-sobek. Kira-kira yang Bapak berikan ke penjual yang mana? Duit yang paling elek. Kenapa Anda kasih yang paling jelek? Bende hilang. Padahal kalau penjualnya ngerti isi dompet jenengan, kira-kira dia berharap dikasih yang mana, Pak? Dia berharap ke duit sing anyar. Meskipun nilainya sama. Anda kira-kira sebagai pembeli, kalau pakai prinsip tadi, seharusnya ngasih yang mana? Yang terbaru. Gitu ya? Anda akan ngasih yang terbaru. Karena saya tahu penjual pasti senang yang ini. Sudahlah, saya kasihkan kepada penjual yang ini. Sebagaimana kalau saya jadi penjual, saya senang diberi yang itu. Paham kira-kira? Baik, Masya Allah. Baik, sekarang coba kita balik. Ini kasus yang pernah terjadi pada sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jarir bin Abdullah suatu ketika menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Akhirnya budaknya berangkat, kemudian ketemu dengan orang yang menjual kuda, tawar-menawar, deal di angka 400 dirham. Ya? Akhirnya kemudian sang budak ini minta kepada penjual, mari kita datang ke Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka. Sesampainya di Tuan Jarir, sahabat Jarir ditanya, tadi ditawar berapa? 400. Dilihatin. Boleh nggak saya tawar lagi? Penjualnya sudah deg-degan. Mau ditawar berapa lagi? Sebentar. Kalau 500 gimana? Wah, seneng lah. Terserah Tuan. Kalau 500 boleh. Dilihatin lagi. Sebentar. Kalau 600? Ya terserah Anda. 700? Auto yes ya. Langsung yes. Sampai deal di angka 800. Ini saya beli di angka 800. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu merasa heran. Baru sekali ini mereka ketemu ada pembeli yang nawar lebih mahal. Akhirnya saat beliau ditanya, kenapa Anda melakukan seperti itu? Lalu Jarir bin Abdullah mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isi baiatnya adalah aku harus memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Nasihat yang dimaksud apa, Pak? Memberikan yang terbaik kepada orang lain. Iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sehingga Imam Jarir mengatakan, kuda ini kalau dibeli dengan harga 400 terlalu murah. Maka saya bayar dengan harga yang lebih normal. Normalnya 800, makanya saya harga 800. Masya Allah. Pernah ketemu kayak gitu? Bapak datang ke sebuah tempat, lalu nemu barang bagus. Ini di kota harganya 10 juta. Ditanya, nek kados ngeten niki pinten? Kalau seperti ini berapa? Sampean bayar 2 juta aja, Mas. Masya Allah. Penjualnya nggak tahu kalau di kota 10 juta. Kalau ketemu seperti ini kira-kira gimana? Memberitahu atau pura-pura nawar? Ribon? Gimana kira-kira? Bisa ditebas sak wonge ya. Orang tidak akan memberitahu, oh, mumpung wonge durung ngerti. Langsung wah 2 juta, nek iso ya medun saithik lah. Iki larang iki 2 juta. Padahal sebenarnya dia tahu gitu harganya 10 juta. Maka dia ketemu seperti itu kesempatan. Ya, mumpung orangnya nggak ngerti, akhirnya ditawar lebih rendah. Baik. Akhlaknya para salaf tidak seperti ini. Ada ulama salaf yang kulaan gula di kampung sebelah. Nah, terus ketika ditanya, Fulan saya beli gula sekian, harganya berapa? Sekian. Loh,
tolong naikkan karena di kampung saya harganya sudah 2 kali lipat. Itu diberitahu orang. Tolong kamu naikkan karena di kampung saya harganya sudah 2 kali lipat. Mungkin yang seperti ini hanya bisa jadi cerita. Di zaman sekarang kita nggak pernah ketemu orang kayak gitu. Sampai dia naikkan dan pingin penjualnya untuk menaikkan harga karena di tempat yang lain dia mendapatkan harganya lebih mahal daripada itu. Masya Allah. Makanya sikap tadi ya, memberikan yang terbaik kepada orang lain, tidak semua orang sanggup melakukannya. Padahal Nabi SAW menjadikan itu sebagai bagian dari syarat iman. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mau memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Bapak bisa buat misalnya tabel akhlak baik dan tabel akhlak buruk. Anda isi misalnya akhlak baik apa saja? Jujur, terbuka, amanah, terus apa lagi? Ramah dan seterusnya. Sudah? Maka jadikan ini prinsip. Kalau kamu pengen disikapi jujur oleh orang lain, bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kamu pengen disikapi amanah oleh orang lain, maka bersikaplah amanah kepada orang lain. Kalau kamu pengen disikapi ramah, maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Dan demikian seterusnya. Sekarang kita buat kumpulan akhlak yang buruk. Lawan jujur itu apa? Bohong, khianat, terus suka berdusta, pukil, suka membodohi orang, dan seterusnya. Kasar, keras. Maka hadis tadi juga berlaku. Kalau kamu tidak ingin disikapi keras oleh orang lain, jangan bersikap keras orang lain. Kalau kamu tidak ingin disikapi kasar oleh orang lain, jangan bersikap kasar kepada orang lain. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi sangat indah dengan menerapkan satu hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Secara teori sederhana, tapi prakteknya luar biasa. Sehingga saat kita menyikapi orang lain tuh kita jadikan diri kita seperti dia. Kamu mau nggak disikapi kayak gini? Nggak mau, ya maka jangan sikapi orang lain seperti itu. Dan ini sering saya jadikan sebagai salah satu jawaban kalau ada orang bertanya tentang masalah muamalah. Misalnya, Pak, saya akan kerjasama dengan si A. Ya, saya kasih modal si A, lalu si A sebagai pengelola. Baik. Nah, kemudian Pak, usahanya itu gagal, rugi. Nah, saya kan rugi Pak, modal saya hilang. Maka saya minta kepada si A, tolong si A, kamu harus ganti rugi modal saya. Jadi karena pandemi, akhirnya usaha kami bangkrut, modal saya habis. Nah, saya nggak terima, maka saya minta kepada si A, tolong kamu kembalikan semua modal saya. Kemarin 10 juta, kamu harus kembalikan 10 juta. Baik. Prinsip kayak gini salah atau benar? Salah. Terus kita sampaikan, kalau Bapak jadi si A, kira-kira Bapak mau nggak? Ya berat. Ya, makanya kalau Bapak keberatan, jangan sikapi si A seperti itu. Dan sebaliknya, ketika dia jadi pengelola, misalnya saya sekarang jadi pengelola Pak, dan saya minta gaji tiap bulan sekian plus nanti bagi hasil. Wah ini mentung Pak nih kayak gini Pak. Nah terus tapi kan boleh. Jangan bilang boleh dulu. Kamu mau nggak ketika kamu jadi pemodal disikapi pengelola kamu seperti itu? Tidak mau, saya keberatan. Maka jangan bersikap seperti itu. Sederhana ya. Itu semuanya bisa kita jadikan sebagai standar dalam bermuamalah. Jika Anda bermuamalah, maka jangan sikapi orang lain dengan cara yang Anda tidak suka. Mungkin sesekali bisa dipraktekkan. Bapak datang ke pasar tradisional misalnya, tanya ke penjual yang sudah jaga dari mulai pagi sampai siang, Mbah niki pinten Mbah? 10.000. Nek 15 pripun? Entuk loro. Padha wae. Nggih.
Sami mawon kita. Baik. Selanjutnya, jual beli yang barokah adalah jual beli yang tidak terlalu bernafsu. Sebagian orang ketika transaksi terlalu bernafsu untuk mendapatkan keuntungan sampai, mohon maaf, diiringi dengan sumpah. Demi Allah, tadi ada yang nawar sekian gak tak kasih. Demi Allah, tadi ini sudah ada yang pengen tapi gak tak kasih, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu dilarang. Jangan sampai nyebut nama Allah hanya untuk urusan yang remeh, duniawi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, al-halifu mumsikatun, al-halifu, yang namanya sumpah itu bisa menyebabkan dagangan laris. Mumsikatun lil barakah, tapi bisa menghilangkan keberkahan. Sehingga mungkin dagangannya laris. Orang percaya karena orangnya bersumpah. Namun bisa menyebabkan keberkahannya ditahan oleh Allah. Keberkahannya hilang. Dan itu disebabkan karena orangnya terlalu bernafsu terhadap dunia. Dan banyak orang seperti itu. Mohon maaf ya. Kebiasaan penjual itu menggunakan kalimat seperti ini. Tadi sudah ada yang nawar sekian gak tak kasih. Kalimat itu kan sering ya. Saya itu pernah Pak, datang ke tempat wisata ya. Terus ada orang buka lapak isinya mainan. Dan waktu itu masih pagi, itu baru pertama kali dia buka. Nah, anak saya kan pengen balon atau apa gitu mainan, terus tanya, niki pinten? 70. 50 pripun? Mau wis ana sing nganyang. Swidak rata kei. Kayak buka kok iso. Karena apa? Kebiasaan. Sehingga akhirnya dia sampai menyampaikan seperti itu, yang saya tahu betul ini tadi baru buka, tapi dia sudah berani ngomong kayak gitu. Kemungkinan besar dusta. Oleh karena itu hindari yang seperti ini ya. Dan itu salah satu di antara bukti yang bersangkutan terlalu bernafsu terhadap dunia, sampai sumpah palsu, menyebut nama Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, kita akan berikan kesempatan bagi para jamaah untuk memberikan saran dan masukan. Tafadhol. Ada pertanyaan, tapi mungkin ini di luar tema ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum memakai bumbu pala? Apakah diharamkan karena pala mempunyai efek membuat ngantuk? Ada buah pala, ada biji pala. Kalau buahnya yang daging buahnya ini saya pernah makan dan tidak memberikan efek apapun, bahkan dibuat manisan ya, daging buah pala. Nah, sementara kalau biji pala, wallahu alam, katanya itu memabukkan. Jadi seperti ganja, kemudian pepohonan-pepohonan yang memabukkan, kecubung, termasuk katanya biji pala. Jadi ini kalau dikonsumsi nanti bisa bikin orang mabuk. Kalau memang biji pala itu bisa bikin orang mabuk, berarti dia masuk kategori khamr. Dan sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan khamr adalah kullu ma khamara al-aqla fa huwa khamrun. Semua yang bisa menutupi akal itulah khamr.
Kalau emang biji pala ketika dikonsumsi itu bisa bikin mabuk, berarti statusnya khamr. Kalau itu sudah khamr, terlarang untuk dicampurkan ke makanan yang halal. Sebagaimana kita tidak boleh mencampurkan makanan yang halal dengan alkohol atau dengan apa? Dengan khamr, dengan minuman keras, atau mencampurkan makanan dengan ganja dan seterusnya. Karena yang seperti ini berarti mencampurkan sesuatu yang thayyib dengan yang khabith. Nah, itu kalau Anda mengakui bahwa biji pala statusnya memabukkan. Meskipun saya sendiri tidak tahu betulkah biji pala itu memabukkan, tapi itu sifatnya baru berita yang belum pernah kita buktikan. Mau dibuktikan enggak usah. Memabukkan atau tidak biji pala? Belum tahu. Belum tahu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bolehkah membuat transaksi, membuat dua harga dalam transaksi? Misalnya tunai 100, harga utang 110. Kalau ada variasi harga ketika transaksi, jika variasi harga itu di tahap penawaran, hukumnya boleh. Saya ulang ya. Adanya variasi harga namun masih di tahap penawaran, hukumnya boleh. Baik. Kenapa boleh, Pak? Karena nanti saat akad tetap yang diambil hanya salah satu. Jadi misalnya tadi ya, tunai 100, kredit 110. Sampean mau harga yang mana? Tunai. Berarti yang satunya berlaku enggak? Tidak. Di saat dia milih, ya sudahlah, saya tak beli yang tunai saja 100. Berarti yang 110 enggak berlaku. Maka saat deal tetap satu harga. Nah, terus jual beli dua harga yang dilarang itu yang kayak gimana? Jual beli dua harga yang dilarang. Variasi ini belum dipilih salah satu. Misalnya, barang ini saya jual kalau tunai 1 juta. Kredit 1 tahun 1.500.000. Kredit 2 tahun 2 juta. Tambah 1 tahun tambah 500. Gitu. Lalu ada orang yang beli. Ya sudah, saya tak beli. Terus dibawa barangnya. Saat dibawa, dia belum menentukan harga mana yang mau dipilih. Lagi piye rego sing di? Ya enggak tahu. Kalau saya bisa lunas tahun ya 1.500.000. Kalau bisa lunas 2 tahun 2 juta. Kalau lunas 3 tahun 2.500.000. Jadinya gimana? Harganya enggak jelas. Bisa 1 juta, 1.500.000, 2 juta, 2.500.000, tergantung kemampuan dia dalam membayar cicilan. Praktek ini jual beli yang terlarang karena harganya tidak jelas. Insya Allah dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli barang KW? Sekarang istilahnya bukan KW. Ori 80%. Ori 50%. Jadi istilah barang palsu, barang tiruan itu terlalu vulgar ya. Maka dibuat lebih halus dengan sebutan KW1, KW2, KW3. KW itu apa sih? Kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Padahal itu hasilnya palsu tingkat 1, palsu tingkat 2. Cuman biar tidak terlalu vulgar, digunakanlah KW. Atau sekarang ori 70%, ori 60%. Baik. Untuk barang KW,
atau barang palsu, barang tiruan, jika tidak menggunakan merek asli, tidak masalah. Jadi misalnya dia cuma niru model, ya, tapi mereknya tidak sebagaimana merek asli, boleh. Tapi kalau pakai merek asli, dilarang, karena itu melanggar hak orang lain. Misal, Bapak menjual serabe, ya, yang terkenal kan serabe Solo, Noto Suman. Nah, terus Anda jual buat yang persis seperti itu tapi diplesetkan. Nah, serabe Soyo Tuman. Boleh? Boleh. Karena ketika diplesetkan berarti Anda tidak menggunakan hak orang lain. Kalau masalah kesamaan produk, ya itu sifatnya semua orang punya peluang yang sama. Karena hal yang mudah ditiru tidak bisa dihalangi. Hal yang mudah ditiru tidak bisa dihalangi. Misalnya seluruh orang di dunia tidak boleh jualan serabe. Kamu tidak punya hak terhadap serabe. Karena yang namanya benda seperti ini, makanan seperti ini mudah ditiru. Dan itu makanan rakyat. Artinya dia tidak bisa diklaim oleh satu orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika kita membeli barang dengan sistem PO, kita diminta bayar separuh atau seperempat harga. Apakah diperbolehkan? Misalnya kita membeli khimar atau abaya. Baik. Kalau Anda membeli dengan sistem pesan seperti ini, jika penjualnya adalah produsen. Produsen itu berarti dia yang membuat barang. Hukumnya boleh karena akad yang Anda lakukan namanya akad istisna. Akad yang Anda lakukan namanya akad istisna. Tapi kalau Anda bertransaksi dengan yang bukan produsen, berarti dia cuma penjual saja. Dia beli, terus dia jual ulang. Maka tidak boleh ada PO jika penjual belum punya barang. Sebab kalau Anda melakukan PO dengan bayar DP, jadinya kalik bil kalik. Jual beli kalik bil kalik. Dan jual beli kalik bil kalik, ulama sepakat hukumnya terlarang. Jual beli kalik bil kalik itu seperti ini. Penjual bukan produsen, penjual tidak punya barang, penjual sudah menerima DP dari konsumen, dan sudah dilakukan akad. Ketika 4 ini terjadi, transaksi itu namanya jual beli kali bil kali. Dan ulama sepakat hukumnya dilarang. Jadi kalau misalnya pesen kerajinan tembaga, tapi langsung ke produsennya, bayar DP dulu, boleh? Kenapa? Produsen. Tapi kalau dia nggak produksi, saya nggak produksi kok Pak. Saya cuma beli dari para pengrajin yang ada di Cepogo, kemudian nanti saya jual. Jadi dia cuma display saja. Terus ada orang yang pesen, padahal dia nggak bisa memproduksi, maka belum boleh jualan sampai dia memiliki barang. Tambah sedikit tentang apa? Barangnya sudah? Kalau barangnya sudah ready ya boleh-boleh saja. Mau DP, mau tunai boleh. Walaupun selama penjualnya sudah punya barang, berarti barangnya sudah siap untuk dia jual. Belum? Misalkan si pengrajin sudah ada barangnya sudah ada. Yang beli lewat saya, saya belum beli ke. Enggak boleh. Berarti Bapak harus ketika ada DP masuk dikembalikan. Nah, berarti nanti jadinya kalik bil kalik tadi. Di tempat pengrajin barangnya sudah ada. Dah. Pedagang ini dapat pesanan. Langsung telepon. Panci ana le. Ada banyak. Pesan panci ya. Pesan 100 panci. Nah, di pengrajin sudah ada ready barang itu.
Tapi kan Anda belum beli. Cuman tanya saja kalau barangnya ready, barangnya sudah available, sudah tersedia. Lalu Anda minta kepada calon konsumen, sampean bayar DP dulu 50%. Karena bayar DP, terus baru beli. Nah ini kali bil kali. Terus yang benar gimana? Konsumen saat mau bayar DP tadi ditahan, jangan bayar dulu. Baik, nanti tunggu instruksi dari kami ya. Nah, Bapak segera beli. Setelah dapat barang itu, terus diterima, baru kemudian sampaikan. Sekarang barang sudah ready, jadi beli enggak? 100 panci sudah siap. Kalau konsumennya lanjut ditransaksikan. Mau DP boleh, tunai boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya aturan jual beli emas dalam Islam? Apakah harus selalu dilakukan yadan biyadin? Bagaimana jika dilakukan secara online? Saya pernah dapat bahwa emas bukan lagi alat tukar sehingga boleh transaksi tidak langsung. Tentang emas harus yadan biyadin, ini disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Malik bin Aus bin Hadathan. Malik bin Aus ibnul Hadathan. Suatu ketika beberapa sahabat sedang duduk bersama. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lain. Datanglah Malik bin Aus membawa dinar. Lalu beliau tawarkan kepada kerumunan para sahabat tadi, mayyastarifud darahim. Ada enggak yang mau membeli dinar saya ditukar dengan dirham? Ini saya punya dinar. Ada enggak yang punya dirham yang mau ditukar dengan dinar ini? Talha langsung angkat tangan. Langsung beliau minta, arina dhahabah. Arina dhahabaka. Coba tunjukkan mana emasmu. Kemudian diserahkanlah emas itu kepada Talha bin Ubaidillah. Talha sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diterimalah emas tadi oleh Talha. Lalu Talha nyuruh budaknya, tolong ambilkan dirham sekian di rumah. Ini mau saya serahkan kepada Malik bin Aus. Berangkatlah si budak pulang ke rumah. Umar melihat kejadian itu langsung dilarang. Kalla, nggak boleh demikian. Kau kembalikan emas itu kepada Malik bin Aus, atau sekarang kau serahkan dirhammu kepada Malik bin Aus. Padahal ngambil ini butuh berapa lama? 2 hari atau 3 hari? Menit. Sekian menit. Mungkin gak sampai jam-jaman ya. Mereka kan seperti orang dulu kumpul bareng di satu tempat, kemudian tinggal pulang ke rumah untuk ngambil dirham. Itu dilarang oleh Umar. Lalu beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahab bil fiddah riban illa waha." Emas dengan perak itu riba kecuali hak waha. Hak waha artinya nyoh. Hak waha kecuali nyoh. Artinya dari tangan ke tangan. Sehingga di situ Nabi SAW menyebutkan emas dengan perak. Beliau tidak mengatakan dinar dengan dirham. Nah, bedanya apa? Bedanya apa antara emas dengan perak dan dinar dengan dirham? Kalau penyebutannya emas dengan perak, berarti mau emasnya batangan, mau emasnya perhiasan, mau emasnya koin, semuanya masuk dalam kategori benda ribawi. Bisa dipahami ya? Baik. Oleh karena itu menurut pendapat jumhur ulama, walaupun emas itu tidak dipakai sebagai alat tukar, tapi status benda ribawinya tetap melekat. Status sebagai benda ribawinya tetap melekat. Sehingga dalam hal ini pendapat yang lebih kuat adalah bahwa transaksi emas wajib dilakukan secara tunai.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum titip jual barang di toko selama 1 minggu, sedangkan barang sudah laku 3 hari? Apakah uangnya boleh dipakai dulu untuk kulaan barang lain, tidak disetorkan? Baik, model konsinyasi seperti ini ya. Jadi penjual naruh barang di mana? Di toko. Berarti status dia ketika naruh barang di toko itu sebagai apa? Titip, jualkan. Akadnya jasa. Akadnya jasa. Berarti posisi toko yang menerima barang itu mendapat amanah untuk menjaga barang itu. Jika nanti ada yang laku, uangnya tolong disimpan. Kamu akan mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Maka uang ini uang amanah. Gitu? Sehingga boleh nggak Pak, saya pakai dulu. Kan nanti akan diambil selama 1 pekan. Saya pakai dulu, tak pakai kulaan. Nanti kalau orangnya datang akan saya bayar. Wallahu alam, kalau Anda punya nominal itu dalam kondisi aman, akhirnya di rumah ada Pak, duit senilai itu, tapi di toko ini tak pakai dulu, insya Allah tidak masalah. Karena masalah uang, mau uang di toko, mau uang di rumah, sama saja. Gitu ya. Sehingga misalnya di rumah, Bapak nyimpan uang 10 juta. Di toko dari hasil penjualan barang tadi ada uang 5 juta. Nah uang di toko ini yang Bapak pakai untuk kulaan. Tapi kan di rumah ada uang berapa? 10. Nah ketika Bapak gunakan uang ini, padahal itu hasil dari penjualan barang-barang tadi, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Soal penghasilan yang tidak diberitahu sama istri. Jujur aja nanya pas-pasan. Bagaimana kalau nggak jujur sama istri? Baik. Coba bedakan dua ini ya. Bedakan dua ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya ulang ya. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Saya dipikir. Sama atau beda? Beda? Atau sama? Ada yang jawab sama nih? Coba. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta? Misalnya Anda melihat kejadian A, tapi Anda ceritakan B. Dusta ya. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Orang ngomong kok dusta ya? Meneng wae kok dusta. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta? Dusta? Okay? Kalau maksiat dusta? Harus disampaikan. Misalnya saya tanya, Bapak pernah maksiat? Coba ceritakan. Perlu nggak? Nggak boleh. Baik. Saya tanya Bapak ya. Nah, punya rekening Pak? Punya. Isinya berapa? Banyak. Masya Allah. Kenapa nggak diceritakan? Ketika beliau tidak cerita, apakah beliau berdusta? Ya? Tidak ya? Maka tidak cerita tidak sama dengan dusta. Sehingga kalau suami tidak cerita, itu suami pendusta atau bukan? Beliau kan tanya seperti ini. Jadi kalau suami tidak terbuka dengan penghasilannya, apakah itu dusta?
Ya? Dusta atau tidak? Nah, jawaban bapak-bapak ijma tidak. Kalau ibu-ibu dusta enggak? Rawani, Pak. Arab jawab rawani itu. Udah dititeni karo sing lanang. Baik. Tidak bercerita kan tidak berdusta. Mau tidak cerita kok. Dusta itu dinilai ketika dia cerita. Nah, baru ketika dia cerita ada nilai antara benar atau salah. Kalau dia cerita salah sengaja, dusta. Tapi kalau dia cerita benar, dia tidak berdusta. Paham ya? Tapi kalau dia tidak cerita, tidak bisa dinilai. Ada ungkapan yang disampaikan dalam kaidah madzhab Syafi'iyah, la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam tidak dianggap bicara. Ya benar. Tapi maksudnya kayak tadi. Jadi kalau orang diam saja tidak bisa dinilai apakah dia itu berdusta atau tidak berdusta. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tadi sudah dikasih peringatan panitia. Gimana? Oh, baik. Saya bertanya, Anda menjawab. Ya. Angkat tangan dulu. Masya Allah. Baik. Siapa namanya, Pak? Pak Asim. Dapat hadiah. Yang penting kan sudah ditanya tuh. Gimana? Boleh nggak? Panitia. Waktunya habis. Baik. Coba di antara Bapak Ibu yang punya bayi paling muda, yang baru saja lahir. Ada? Nah, mana? Umur berapa bayinya? 1 bulan lebih sedikit. Masya Allah. Dapat hadiah ini ya. Bukunya Kak Erlan. Allah itu ada. Nanti bisa diambil di panitia. Panitia ada sini? Panitia. Selanjutnya. Ibu-ibu, bapak dulu. Buku tafsir salat. Ada yang mau buku ini? Mau? Pertanyaannya. Sebutkan 5 kriteria jual beli yang barokah. Tanpa lihat catatan. Ada? Boleh lihat catatan? Monggo. Siapa yang angkat tangan yang dia berak jawab? Coba duluan, Pak. Ini duluan. 1. Keterbukaan. Yang kedua, gampangan dan mudah. Yang ketiga, jauh dari sengketa. Nah, yang kelima, Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah utama ya, buku tafsir salat. Pencekap, cukup hadiahnya atau mau ditambah? Oh, masih banyak, baik. Masih banyak. Ibu-ibu cara jawabnya gimana? Ada mikrofon, baik. Berikutnya pertanyaan untuk ibu-ibu. Nah, pertanyaannya, apa hukum jual beli dengan sistem PO? Tadi sudah kita sebutkan ada 2 ya. Ada? Silakan. Baik, insya Allah. Baik, alhamdulillah dapat hadiah ya. Dapat hadiah.
Kasih hadiah apa ini? Ada khimar tadi kan? Selanjutnya. Ini siapa ini? Bapak itu ibu? Ibu lagi ya. Pertanyaannya, jika suami Anda punya pendapatan 10 juta per bulan, ya, apakah Anda ridho jika diberi nafkah 500.000 per bulan? Silakan dijawab beserta alasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ridho, alasannya mungkin kalau 500.000 itu buat kebutuhan dapur aja nggak cukup ya. Tapi misalkan suami penghasilan 10 juta, kita dikasih 4 juta atau 3 juta sekiranya cukup buat biaya hidup anak sama makan sekeluarga, tidak masalah. Baik, Masya Allah, jawabannya betul sekali ya. Dapat hadiah. Ini kan cuma komentar saja toh Pak. Tidak ada penilaiannya. Selanjutnya yang bapak-bapak ya. Ya? Masih 2 lagi. Tinggal 2. Ibu-ibu 2. Ibu-ibu 2. Baik. Ibu-ibu masih 2. Pertanyaannya ya. Jelaskan makna dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada semua muslim. Apa makna nasihat itu? Apa makna nasihat kepada orang muslim? Terima kasih. Makna dari hadis yang disampaikan itu mungkin kita dianjurkan untuk berbuat baik sebagaimana orang lain, kita ingin orang lain berbuat baik pada kita. Baik, insya Allah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah jawabannya betul ya. Nah, selanjutnya di antara istri Rasulullah SAW, siapa yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis? Aisyah. Pertanyaannya, sebutkan siapa nama mbahnya Aisyah. Hah? Siapa nama mbahnya Aisyah? Sedang googling ini. Angge. Bapaknya Abu Bakar siapa namanya? Ada jawabannya? Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah itu nama Abu Bakarnya. Berarti bapaknya Abu Bakar siapa namanya? Abu Quhafah. Masya Allah. Barakallah. Dapat hadiah. Nah. Cukup ya? Baik. Demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Pribon? Oh, Bapak masih. Berapa? 5. Hah? 5. Yes, pertanyaan gampang saja. 1. Yang anaknya paling banyak? Pundi. Hah? Yang atas ada pinten Pak? 6. Di atas 6? 6 ya. 6 ya. Yang paling banyak. Jenengan? 6 juga. Yang dapat hadiah 2. Beliau dapat, ada yang di atas 1 lagi dapat. Selanjutnya di atas 1. Berikutnya. Apa lagi ya? Paling jauh siapa? Yang paling jauh?
Datang dari paling jauh. Balikpapan, Masya Allah, dapat hadiah. Beliau dari Balikpapan. Enggak apa-apa, dari Balikpapan dapat hadiah. Nggak mau, nggak jadi. Dari yang paling jauh, ditempuh darat paling jauh. Salatiga. Ada yang lebih jauh dari Salatiga? Semarang. Semarang ke sini untuk kajian? Oh, iya. Kerja di Boyolali. Yang ke sini datang kajian menempuh jalur darat paling jauh, Klik. Salatiga. Keligo ada Keligo? Keligo? Baik. Salatiga Keligo jauh mana? Keligo. Keligo dapat. Ya, kasih. Ya. Baik, selanjutnya yang paling senior. Paling sepuh. Bapak pinten, Pak? 65, Masya Allah. 65 tahun belum nunggu kajian ini ya. Pinten? 75. Masya Allah. Tidak bisa ditawar sudah. Baik, cukup? Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.